Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bintang Farputra Pangestu dari absen 11 dari 12F. Dan saya Belva Klairing Erna Putri, absen 10. Saya Akita Purna Putri, absen 7. Saya Diharum, absen 14. Saya Kartika Ayu, absen 21. Jadi di video ini kita akan menjelaskan mengenai revolusi pemilu dari tahun 1945 hingga tahun sekarang, yaitu tahun 2024. Berikut, simak video hasil tugas dari kelompok kami. Silakan menonton. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan Mencari bentuk pemerintahan pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti mulai dari presidensial parlemen, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Bidang ekonomi juga menjadi perhatian Presiden Soekarno, meski tantangan itu belum banyak menghasilkan perubahan ekonomi yang menyejahterakan. Sektor inilah salah satu pembeda antara pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Masa Orde Baru, pemerintahan memberikan perhatian penuh pada stabilitas nasional untuk menunjukkan stabilitas politik dan melakukan rehabilitasi ekonomi. Pada era ini, sektor ekonomi mengalami kemajuan yang signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat finansial menurun dan mata uang nasional stabil. Dan terpilihnya kembali Soeharto menjadi presiden pada Maret 1998 justru memantik kerusuhan di berbagai penjuru negeri. Pemimpinan Orde Baru akhirnya berakhir ketika Pak Harto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Presiden Habibie lah yang menjadi peletak dasar demokrasi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Pres sungguh pesat karena politik banyak yang dibebaskan dan melakukan reformasi di tubuh TNI Polri serta adanya kebijakan otonomi daerah. Kebijakan paling kontroversial yang dilakukan Presiden Gus Dur adalah mengancam mengeluarkan dekret presiden dengan membubarkan parlemen. Dekret itu berisi pembubaran MPR, DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Buntutnya, pada 23 Juli MPR secara resmi memaksulkan Gus Dur dan menggantikan dengan Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya adalah wakil presiden. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi dan demokrasi di Indonesia dalam masa pemerintahannya. Pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap sebagai keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Banyak penurunan program-program rakyat seperti BLT ataupun Jamkesmas. Siapa yang tak kenal dengan sosok presiden yang hobi belusukan ini? Ya, Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, bekerja cepat dan bekerja keras. Kerja. Susunan kabinet pemerintahan Prabowo sudah hampir mencapai 100%. Gibran pun meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu pengumuman dari Prabowo. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.